warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Untuk nama anggota ada Anissa Sofwatunida, Angelina Winata, Aidi Tanggraini, Abdul Aziz Nurhadi, Aulia Amira, Kainega Erlan, Nur Hafifah, Nurul Aini, dan Peter. Untuk daftar isi atau poin-poin yang akan dibahas, untuk yang pertama, menelusuri model teks laporan. Yang kedua, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Dan menganalisis ciri-ciri akademik pada teks laporan. Baik, terima kasih kepada Dita. Jadi yang pertama yaitu menelusuri model teks laporan. Nah, model teks laporan terdiri atas dua, yaitu yang pertama, laporan penelitian, dan yang kedua, laporan kegiatan. Nah, masing-masing laporan ini disusun menurut struktur teks tertentu, yang mana struktur teks itu sendiri terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi dari tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Yang pertama yaitu pada teks laporan penelitian. Salah satu contoh laporan hasil penelitian yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tahapan yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Dikemukakan oleh The American National Standards Institute dalam Clark pada tahun 2007 bahwa an abstract is an abbreviated accurate representation of contents of document, preferably prepared by its authors for publication with it. Jadi, abstrak adalah sebuah representasi yang singkat dan akurat dari isi dokumen yang sebaiknya disiapkan oleh penulis dari metode penelitian itu untuk dipublikasikan. Abstrak sendiri berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti beserta tujuan penelitiannya, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan beserta pembahasan, dan simpulan, implikasi, dan atau saran. Sebagai tambahan, saat kita menulis abstrak, hal yang perlu kita ingat yaitu kita harus menuliskannya secara singkat, jelas, dan hanya hal-hal yang relevan saja. Jadi kita tidak perlu menambahkan informasi tambahan sehingga orang-orang yang kurang familiar dengan laporan penelitian kita atau dengan penelitian kita bisa memahami alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul. Oke, selanjutnya yang kedua ada pendahuluan. Tahap ini berfungsi untuk yang pertama ada menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Yang kedua, permasalahan yang diteliti. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat ada manfaat penelitian. Yang kelima ada pentingnya masalah diteliti. Dan yang keenam ada pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan pendahuluan sepadan dengan tahapan penutup. Karena permasalahan yang diteliti atau termasuk tujuan yang dicapai dijawab pada tahapan penutup yang meliputi simpulan dan saran atau implikasi. Yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisikan dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Genre mikro yang digunakan dalam landasan teori dan tinjauan pustaka adalah ulasan dan review. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian dirapikan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi laporan, rekon, dan prosedur.
Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat kekhususan data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, sedangkan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Baik, tahapan selanjutnya pada teks laporan penelitian adalah hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri atas dua hal yang berbeda, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal ini dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau bisa juga dipisah menjadi dua bab, yaitu satu bab merupakan bab hasil penelitian dan bab lainnya adalah bab pembahasan. Fungsi pada tahapan ini itu adalah untuk merealisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian. Fungsi lainnya adalah untuk merealisasikan dengan genre diskusi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh itu. Dari pembahasan sendiri, dapat kita ketahui apakah teori yang dirujuk dapat memecahkan persoalan penelitian sebagaimana yang tergambar pada data, dan apakah hasil temuan itu dapat menjembatani persoalan-persoalan yang belum terpecahkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah penutup. Penutup ini merupakan tahapan terakhir. Tahapan penutup ini mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Untuk genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi sendiri yang berarti adalah memaparkan simpulan. Simpulan itu merupakan penegasan ulang bahwa permasalahan penelitian telah dijawab, sedangkan saran itu berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. Nah, di luar dari tahapan inti tadi, ada tahapan lainnya, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran ini tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian meski kedua ini penting. Pengertiannya sendiri, lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Jadi biasanya lampiran ini dibuat tersendiri di bagian belakang atau di bagian paling akhir, karena apabila dijadikan satu dengan bab-bab laporan sebelumnya, lampiran ini akan mengganggu sajian dari laporan inti. Dan kemudian untuk materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran, itu adalah materi yang relevan dengan penelitian, antara lain transkrip data penelitian, panduan wawancara kepada informan, dokumen yang dijadikan bahan analisis, surat-surat pendukung, serta gambar atau foto. Ya, selanjutnya, yang ke-8 ada simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Laporan penelitian yang lengkap menurut Peltridge dan Starfield mengandung unsur-unsur. Yang pertama, ada halaman judul, yang kedua halaman pengesahan pembimbing, yang ketiga kata pengantar halaman deklarasi, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar tabel dan daftar gambar, yang keenam abstrak, yang ketujuh bab 1 atau pendahuluan, yang ke-8 bab 2 atau landasan teori dan tinjauan pustaka, yang ke-9 bab 3 atau metodologi penelitian, yang ke-10 bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan, yang ke-11 bab 5 penutup, simpulan, saran, dan implikasi, yang ke-12 daftar pustaka, yang ke-13 lampiran. Ya, next. Ya, kita masuk kepada teks laporan kegiatan. Ya, adapun struktur teks laporan kegiatan, yang pertama terdapat ringkasan, di mana abstrak laporan kegiatan lebih cocok disebut ringkasan karena ringkasan merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur, yang pertama tujuan kegiatan, yang kedua deskripsi kegiatan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, serta yang keempat ada saran. Ringkasan laporan kegiatan berbeda dengan abstrak laporan penelitian. Perbedaan ini terletak pada unsur-unsur pembentuknya. Pada laporan kegiatan tidak terkandung landasan teori dan metodologi penelitian. Meskipun terdapat analisis,
Namun maksud dari analisis di sini adalah strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, bukan analisis menurut prinsip penelitian. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. 2. Pendahuluan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre yang digunakan dalam deskripsi dan meliputi eksposisi. Formulasi bahasa yang menonjol adalah formulasi bahasa deskripsi dan eksposisi. Bagi yang merupakan formulasi bahasa deskripsi ditandai dengan dicetak tebal. Sedangkan bagian yang merupakan formulasi bahasa eksposisi ditandai dengan digaris bawahi. Tiga, deskripsi kegiatan. Tahapan deskripsi kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri. Waktu kegiatan adalah rentang waktu yang dilaksanakannya kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan adalah orang-orang terlibat dalam kegiatan itu. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. 4. Pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala, dan langkah yang ditempuh untuk menghadapi kendala tersebut. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan harus ditampilkan agar semua aspek kegiatan dapat dijelaskan secara rinci. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi rekon dan prosedur. Baik, lalu nomor 5 adalah penutup. Pada tahapan ini berisi pernyataan simpulan serta saran. Simpulan pada laporan kegiatan berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi yang mengandung eksposisi. Yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Lampiran pada laporan kegiatan juga sama dengan lampiran pada laporan penelitian. Lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan kegiatan. Materi yang dapat dimasukkan seperti dokumen yang dijadikan bahan rujukan tulisan laporan kegiatan, sastra pendukung, rincian penggunaan dana, serta gambar atau foto. 7. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan. Laporan kegiatan mengandung unsur-unsur inti yang saling terkait, yaitu ringkasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan juga penutup. Baik, sekarang kita akan berlanjut ke menganalisis ciri akademik teks laporan. Pada bagian kali ini itu terdapat 3 poin, yakni pertama menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan dapat dianggap bagus apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ringkas atau padat. 2. Lengkap. 3. Logis. 4. Sistematis. Dan yang terakhir, juga. Lanjut pada poin selanjutnya, poin nomor 2, yaitu menganalisis manfaat teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mempunyai 4 fungsi yang terdiri dari fungsi informatif yang sebagai sumber informasi. Dan yang kedua, fungsi pertanggungjawaban, yakni bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni sarana untuk melakukan pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dan yang keempat,
Atau yang terakhir, yakni fungsi pengambilan keputusan, yaitu sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai sesuatu agar keputusan benar. Berlanjut pada poin selanjutnya, yakni menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Jika laporan yang dibuat adalah laporan penelitian, maka laporan diserahkan kepada dosen pembimbing atau kepada program studi, tugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan. Oleh karena itu, laporan yang dibuat harus bagus secara akademik agar pembimbing menyetujuinya. Nah, karena tadi telah adanya pemaparan mengenai apa sih laporan hasil penelitian itu dan penjelasan lainnya tentang laporan hasil penelitian, kali ini kita akan masuk ke contoh laporan hasil penelitian. Di sini, kami menemukan salah satu contoh laporan hasil penelitian tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pada laporan hasil penelitian ini, sayangnya tidak ada abstrak di dalamnya, namun langsung menuju ke pendahuluan. Di mana sebenarnya ini sangat disayangkan karena seperti yang telah dijabarkan bahwa abstrak sendiri memiliki posisi yang sangat penting di dalam laporan hasil penelitian, di mana abstrak berisi masalah yang diteliti itu apa, tujuan penelitiannya apa, metode penelitian, temuan yang dihasilkan, dan bisa juga terdapat simpulan atau saran di dalamnya. Pada laporan penelitian kali ini, langsung saja merujuk ke pendahuluan, yang dimana dalamnya terdapat latar belakang penelitian, juga permasalahan yang diteliti, tujuan, manfaat, dan juga pendekatan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Lalu di sini terdapat tujuan dan manfaat penelitian, dijabarkan melalui poin-poin. Setelah itu ada tinjauan pustaka, di mana ini berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dengan penelitian sebelumnya. Namun, disayangkan lagi bahwa di dalam laporan penelitian ini tidak terdapat landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Lalu setelah itu di dalam contoh penelitian ini juga terdapat hipotesis, juga metode penelitian, yang mana metode penelitian ini yang telah disampaikan oleh kelompok kami tadi, yakni berisi tentang sajian, pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini. Lalu ada hasil dan pembahasan, di mana menggambarkan hasil dan temuan penelitian, membahas dan menjelaskan apa sih hasil dari penelitian yang telah dicapai, apakah telah tercapai tujuannya. Lalu ada pembahasan dan penutup. Penutup ini biasanya ada kesimpulan dan saran, dan di dalam laporan hasil penelitian ini kita dapat menemukan juga simpulan dan sarannya. Nah, tahapan penutup ini merupakan genre mikro yang digunakan, yakni deskripsi mengikuti eksposisi. Deskripsi berarti memaparkan kesimpulan. Simpulan merupakan penegasan ulang bahwa permasalahan penelitian telah dijawab, sedangkan saran berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, sangat disayangkan lagi untuk yang sekian kalinya bahwa di laporan penelitian kali ini tidak terdapat referensi dan daftar pustaka, di mana sama seperti abstrak, referensi dan daftar pustaka ini juga sebenarnya sangat penting untuk ada di dalam laporan hasil penelitian. Kenapa? Karena itu untuk membuktikan bahwa si peneliti ini melakukan penelitiannya berdasarkan dari referensi yang relevan dan juga akurat. Jadi kita bisa tahu bahwa peneliti ini mendapatkan referensi dari sumber-sumber yang sangat relevan sehingga penelitiannya memang bagus. Seperti itu.
Lalu akan ada contoh laporan hasil penelitian kegiatan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan workshop dan open house program Magister Profesi Psikologi yang bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Siapa sih yang melaksanakannya? Yaitu Universitas Islam Indonesia. Nah, pada laporan kegiatan ini sebenarnya tidak memenuhi secara struktur karena bagian ringkasannya tidak masuk ke dalam bagian pendahuluan. Nah, fungsi ringkasan itu apa sih? Yaitu ringkasan dari tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan, serta saran yang akan menjadi intisari dari keseluruhan kegiatan yang bakal dilakukan. Nah, pada halaman pertama itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini fungsinya adalah menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, pada paragraf pertama kita bisa melihat di sini kegiatannya itu kapan dilaksanakan juga, dan di paragraf kedua itu kita bisa melihat fungsi atau tujuan kegiatannya, dan bisa dilihat merupakan salah satu upaya. Dan juga di kalimat selanjutnya itu masih pada paragraf kedua, ini strateginya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk apa gitu, ditulis juga dalam strateginya. Dan juga ada saran di paragraf terakhir, perlu ditingkatkan, bisa dilihat di kalimat tersebut. Dan untuk selanjutnya itu ada rencana dan pelaksanaan kegiatan. Nah, pada bagian ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah tawaran dari program Magister Profesi Psikologi UII, di mana bisa dilihat waktunya mulai dari jam 8. Nah, yang bagian kedua merupakan agenda acara yang disepakati dan dilaksanakan oleh UIN Malang dan program Magister. Jadi di bagian pertama itu belum disepakati oleh UIN Malangnya, tapi bagian yang kedua ini sudah disepakati. Bisa dilihat perbedaannya di sini juga, mulai waktunya 7.30. Dan untuk bagian selanjutnya itu adalah bagian C, yakni tujuan kegiatan. Fungsinya adalah menjelaskan untuk apa kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan juga bagian selanjutnya itu adalah deskripsi pelaksanaan kegiatan. Hampir mirip dengan yang bagian B tadi, merupakan tabel juga dalam bentuk tabel. Lalu bagian selanjutnya adalah peserta kegiatan. Di sini dijelaskan pesertanya itu siapa saja. Bisa dilihat ada 87 mahasiswa, dan juga proses dan panitia juga dijelaskan. Dan dijelaskan juga bahwa pendaftar awal hanya 62 gitu ya. Nah, selain peserta saja yang dijelaskan, ada juga manfaat atau benefit yang didapatkan oleh peserta alias fasilitas. Di sini dijabarkan dalam 4 poin. Lalu setelah peserta kegiatan ada hasil kegiatan. Nah, apa aja sih hasil kegiatan itu dijabarkan di sini dan dijelaskan dalam bentuk poin, ada 4 poin. Lalu ada laporan anggaran, harusnya dilampirkan dalam bentuk mungkin tabel biasanya untuk laporan anggaran. Dan juga untuk penutup bisa dalam bentuk seperti ini, simple. Dan pada setiap laporan itu harus ada tanda tangan. Seperti di sini mengetahui kota program, karena tanda tangan adalah hal yang sensitif, tidak ditulis di sini, tidak ditampilkan. Mungkin itu saja untuk contoh laporan anggaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.